dari nol. Apalagi nih? Kita ngobrolin dari nol keluar dari jebakan kemiskinan deh. Dijebak siapa? Dijebak situasi. Sistem elit global. Iya, karena kan kemarin video lu sempat rame kan. Ya, Bagaimana lu ditanya sama Leon kemarin? Ya. Gimana sih teh lu bisa keluar dan bisa survive? Ya. Nge-breakthrough. Ya, yang dipelintir. Yang dipelintir-pelintir dikit. Ya, yang dipelintir tuh sama clippers nakal ya. Orang ngebacain data, dibilang matiin mimpi orang. Hati-hati kan. Mikir. Berubah persona. Iya. Oke. Mikir gitu. Oke, itu bukan Nah, gua. mungkin biar agak beda sama Leon gitu ya. Iya. Kita mau ngebahas mungkin fenomena-fenomena yang memang terjadi di mungkin kalangan masyarakat yang luas. Ya. Nah, fenomena-fenomena ini ada tim udah cari 8 fenomena. Kita bahas satu-satu ya. Buset. Ini sabar karena memang ternyata nge-breakthrough sesusah itu, guys. 8 poin nih. Gila. Nggak susah, Bil. Nggak susah. Selama ada mimpi kita bisa jadi apa aja yang kita mau. Saya bisa, Anda juga harus bisa. Oke, lanjut biar nggak kelamaan. Iya, lanjut. Ini yang pertama nih, ini statement pertama deh. Nggak apa-apa nyicil, yang penting bisa bayar per bulan. Wah, ini gila. Ini karena gue dulu juga kayak gitu sih. Ini pola pikir menengah bawah yang bener-bener dipegang banyak orang sampai mungkin sekarang sorry to say banyak employee kita pun begini. Ya, jadi ketika mau nyicil apapun cuman ngelihat kayak gue dulu lah ya. Waktu mau nyicil mobil awal cuma ngeliat di penghasilan per bulan aman nih. Sikat Gue kagak mikir misalnya itu beli mobil bunganya berapa, jadi berapa. Kemudian gue nggak mikir itu penggunaan uang selain cicilan itu bisa jadi investasi atau tabungan yang seberapa besar. Jadi literally tidak dan selalu berpikir bahwa income gue akan segitu terus. Atau minimal naik. Ini yang sering bikin orang kejebak kalau ambil cicilan jangka panjang. Padahal bisa turun income. Iya, income bisa turun. Lo amit-amit bisa kena layoff, lo bisa kena penghematan biaya, lo bisa kena bisnis bisa bangkrut. Ini yang sangat berbahaya yang akhirnya menjebak orang di dalam cicilannya berlarut-larut sehingga ketika dia dapat peluang, ketika dia dapat rezeki semuanya tidak bisa dialokasikan untuk menambah tapi habis cuman buat bayar ini doang. Jadi buat teman-teman yang pertama kali mau nge-breakthrough sekarang kalau nyicil boleh nggak? Boleh, tapi prioritaskan dulu yang produktif. Dan kalau mau konsumtif cicilah yang mungkin maksimal 10-15% dari income bulanan mungkin. Kita kecilin lagi lebih bagus. Iya, nggak ada lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kok kalau mobil misalnya, kan gue butuh mobilitas segala macam, nggak apa-apa. Carilah yang misalnya cicilannya 2 tahun. Kalian udah punya liquid cash sebagian, itu nonton aja dari nol mobil pertama. Boleh nggak nyicil? Boleh, asal kondisinya sehat dan jangan sampai cicilan itu memiskinkan kalian dalam beberapa tahun ke depan. Harus banyak pertimbangan ya. Iya. Jangan cuma faktornya adalah yang penting cicilan per bulan bisa kebayar. Iya, karena kadang orang nggak nyadar misalnya, wah gaji 10 juta, cicilan per bulan cuma 4 juta. Cicilan cuma 2 tahun. Lah itu kan berarti kalian ngutang hampir 100 juta. Betul. Nggak kelihatan loh itu. Kita cuma tahu bayar 4 juta sebulan. Betul. Kita nggak mikir kita punya hutang 100 juta itu totally different. POV. Pola pikir, betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berbakti orang tua sama dengan wajib kasih uang tanpa hitung-hitungan. Nah, ini. Sikap hati tanpa hitung-hitungan sama tanpa ngitung itu 2 hal yang beda. Oke, sikap hati tanpa hitung-hitungan dan tanpa hitung itu beda. 2 hal yang beda. Oke. Sikap hati ke orang tua tanpa hitung-hitungan, gue setuju. Oke. Tapi kalian harus sadar, ketika kita di kelas menengah ke bawah, itu terjadi karena orang tua kita dan orang tua mereka tidak bisa ngitung. Oke, kebayang. For sure. Paling gede pasti di situ. Kontribusi besarnya. Karena tidak ada literasi keuangan, akhirnya bertahun-tahun kerja ya begitu lagi. Nah makanya kita sebagai orang yang mungkin puji Tuhan udah terliterasi, udah aware, harus membantu orang tua kita menghitung dengan tepat. Jadi sikap hatinya nggak hitung-hitungan, enggak. Tapi metodenya harus dihitung. Menghitung dengan tepat supaya dana yang kita bantu tepat, orang tua merasa terbantu, kita pun
bisa menabung lebih dan bisa keluar dari siklus ini. Karena kalau kita one day punya tabungan atau punya dana yang oke kan, kalau amit-amit orang tua ada apa-apa, kita juga ada backup yang bisa ngebantu mereka gitu. Betul. Jadi kalau kita nggak habis-habisan, at least nabung. Ketika worst thing happen, ini ada. Ya, karena ada teman-teman yang kayak tiap bulan kasih orang tua sekian. Kayaknya setelah dihitung bahkan setengahnya cukup. Dia coba kasih setengahnya. Ternyata cukup. Dan orang tuanya kagak minta lagi. Tetap berterima kasih. Setengahnya itu bisa buat nabung. Tapi kalau tidak pernah dihitung, nggak apa-apa. Dia minta berapa kasih terus. Ya pasti gembel juga, orang dia aja kagak bisa ngitung, sorry tuh say. Gitu loh. Kita kasih itu. Ya jadi duitnya sama-sama nggak ngitung. Ya habis duitnya gitu. Ya, karena simple logiknya. Ya mungkin banyak menengah ke bawah juga orang tuanya mungkin bilang ya uang berapapun yang dapat ya harus dihabiskan. Bisa jadi gitu, kan? Betul. Nggak perlu ada sisa gitu. Nggak perlu ada sisa. Maka kalau kita ikutin ya habis semuanya gitu. Iya, betul. Tapi apa yang pertama kali harus dihitung, Dek? Supaya bisa tadi terhitung semuanya. Kebutuhannya sih. Misalnya papa mama butuh buat A. Boleh tahu nggak A ini apa aja. Tapi obrolannya yang jangan yang menghakimi atau nada tinggi ya. Kayak, buat apa aja sih? Kan beda gitu loh. Tapi lebih kayak, mah pak aku mau support. Tapi boleh nggak kasih aku hitungannya? Supaya aku bisa bantu nih, siapa tahu ada temanku yang bisa kita subsidi ini jadi lebih murah atau apa. Mari. Nah kadang yang susah adalah kita tuh selalu melawan unsur agama plus moralitas yang membuat kita merasa bersalah. Kalau kita membatasi atau bahkan ngajak orang tua berhitung. Sedangkan itu nggak ada yang salah. Ketika orang tua kita kurang sesuatu dan kita ngerti, kita harus membantu mereka supaya ngerti. Sama kalau kita nggak ngerti, orang tua kita ngerti. Orang tua kita akan membantu kita supaya ngerti. Ini timbal balik aja. Apakah mungkin kita bisa lebih ngerti dari orang tua? Ya mungkin, kan zaman berubah, kita lebih relevan. Orang tua kita lebih ngerti zamannya, kita lebih ngerti zaman ini. Kita bertukar insight, dia ngerti, kita ngerti. Tapi kok orang tua kita mana mau diajarin sama kita ya? Makanya gaya bicara kita diperbaiki supaya kita ngobrolnya on equal terms. Jangan emosi. Jangan kayak mama so tau, mama nggak ngerti gitu. Kalau pembukanya udah kayak gitu, lu nggak bakal kemana-mana ngobrol ya. Mereka juga nggak akan masuk tuh ya. Akan masuk. Oke, statement berikutnya. Anak sama dengan tabungan pensiun orang tua. Nah, ini di neighborhood gue banyak banget sih yang mikir kayak gini, yang kayak ini gue gedein anak gue supaya ntar kalau dia udah kerja ya udah gue udah pensiun, dia bisa sisihin uang kerjanya hidupin gue tiap bulan. Menghidupi orang tua tiap bulan ketika kita mampu, gue rasa itu anak bangga lah bisa melakukan itu dan mau pasti gitu ya. Tapi ketika itu ditanamkan dari kecil di mindset kita, takutnya anak-anak yang mau berkembang ini otaknya jadi terhambat. Terhambat dalam arti gini, percuma gue do the best Indian, gue harus bayarin semua buat orang tua gue, gue gak ada sisa. Gimana mau kaya, ntar kalau gue punya tabungan gue juga harus hidupin orang tua gue. Sorry tuh saya, tapi anak itu justru butuh rasa secure di awal. Yang makanya kalau orang tua menengah ke atas, dia akan ngomong apa? Papa mama cukup. Yang penting kamu. Kalau bisa papa mama support kalian jangan pikirin papa mama kenceng itu anak larinya pasti. Karena bebannya lepas, dia bisa fokus bangun. Gitu. Nah itu kondisi yang sehat sebetulnya kalau mau punya anak. Ya masa gini loh, kita mau beli mobil, ada gak kondisi keuangan yang sehat? Ada. Masa mau punya anak kita tidak mau punya kondisi keuangan yang sehat? Tapi kalau sudah terlanjur tidak ideal dan tidak sehat, ya mari kita sehatkan mental anak kita. Supaya tidak melanjutkan ke generasi bawah kita. Biarlah cerita orang tua utang pinjem buat anak jadi sangat mulia daripada anak utang pinjem buat orang tua. Wah, dalam tuh. Betul. Gitu. Gimana pun kedengarannya kan jauh lebih mulia orang tua utang pinjem buat anak daripada anak utang pinjem buat orang tua, biarpun pada realitanya nggak ada masalah karena shit happens. Tapi mungkin dari pandangan anaknya akan lebih sehat bertumbuh. Gitu loh, kan dia tahu orang tua kita fight buat kita. Gitu. So mungkin teman-teman semua nih yang nantinya akan jadi orang tua, ya kita camkan lah. Ini ya statement ini gitu ya. Oke, selanjutnya, investasi itu adalah judi. Tadi di 3 statement pertama, kalau teman-teman bilang, kok tuh kenapa bisa ngomong kayak gitu? Tenang, itu 3 checklist itu gue ada 3-3-nya teman-teman. Jadi gue ngomong bukan kayak emang gue belum jadi orang tua, tapi gue sudah jadi anak yang menikmati 3 checklist. Dibesarkan dengan fenomena tadi. Iya, makanya gue bisa ngomong dengan use case. Oke, investasi itu judi. Nah,
itu judi sebenarnya udah terkesan kuno. Oke. Banyak orang merasa sekarang mereka tidak berjudi, mereka berinvestasi. Oke. Tapi dengan mental judi. Mentalnya yang judi. Mentalnya. Zaman sekarang adalah zaman kita tuh udah punya dikit. Habisin. Supaya kita berkembang. Itu apa? Judi. Itu lu ketemu mental itu di mana? Iya, dulu di judi. Di judi, di Sekarang sekolah nggak ada, di kuliah nggak ada. Iya. Di mana? Di financial literasi nggak ada. Di tempat ibadah nggak ada. Iya. Lu cuman ketemu mental kalau udah punya dikit dihabisin di tempat judi, Pak. All in All gitu in ya. udah. Iya ya, benar juga. Lu bayangin nggak kalau gue bilang sama lu, duit lu kan dikit, fight semua lah. Itu berarti gue buka kasino, Pak. Iya bener sih. Kalau nggak ngapain gue kasih lu statement itu? Iya. Jadi investasi judi. Nah, jadi investasi itu judi ketika kita punya mental berjudi. Iya, jadi yang penting itu mentalnya yang harus dilihat. Mentalnya. Oke. Gitu gue. Kalau ngomongin investasi, bermental investasi. Oke. Mental investasi apa? Uang dingin Ya. yang kita putarkan menghasilkan return yang baik Ya. sepanjang tahun kita bertambah kaya secara pasif. Itu adalah investasi. Dan milikilah mental investasi. Tuh iya. Gimana pun dikemas, ketika kita punya segitu-segitunya dan kita bilang kita berinvestasi, itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Kalau gitu gue bilang aja, oh gue punya 10 jutanya, gue deposito, investasi tuh. Kan nggak mungkin, returnnya kecil. Iya, lu kalau mau kayak gitu, lu pasti mau cari yang returnnya tinggi. Betul. Begitu cari returnnya tinggi, itu sama kayak lu masuk meja judi, Pak. Iya benar. Jadi hati-hati. Iya. Bisa aja kalian terbentuk mental judi dibalut Investasi. Agree. dan kalian mati, teman-teman. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Buat teman-teman yang pengen belajar tentang investasi Iya. itu apa, kita Iya. pernah bikin video. Iya, investasi dari nol. Karena percayalah, apapun yang gue ngomongin di sini, kalian ikutin atau enggak, itu kagak impact ke hidup gue. Yes. Gitu loh. Jadi kalau kalian tiba-tiba puji Tuhan habis denger ini lebih berkembang, bagus. Yeah. Kalau kalian habis denger ini, enggak, gue tetep kok hajar. Habis itu kalian jadi gembel. Kita nih semua orang yang meliterasi finansial tidak ikut tanggung jawab sama hidup kalian. Betul. Gitu loh. Jadi pintar-pintar untuk Yeah. memfilter. Ya itu tugas kalian lah Ya. buat filter ya. Ya. Oke, statement selanjutnya. Fenomena lingkungan toksik nih, Teh. Suka saling ngeluh, Ya. saling nyalahin nasib. Oh ini selalu. Ini kalau ngobrolnya sama teman-teman yang menengah ke bawah juga, kalau lagi cerita pasti kayak, lu masih mending begitu. Gua? Statement paling ampuh itu. Iya, ntar ada lagi tuh. Lu masih mending kayak gitu. Gua? Wah, itu udah. Jadi adu susah ya. Iya, begitu selesai, terus konklusi kita apa? Sama-sama susah. Ya udah, nggak jadi apa-apa. Iya. Maka itu sesuatu yang tidak boleh dibiasakan. Oke, bahkan mungkin kalau ada lingkungan kita yang kayak gitu gimana, Teh? Lingkungan itu dipilih ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu, berikan waktu kalian lebih minim aja. Berikan waktu kalian lebih banyak ke lingkungan yang bisa membentuk pola pikir kalian untuk lebih maju. Menurut gue sih itu aja ya. Kayak misalnya ketemu orang yang gini, gue gini. Terus dia bilang, ada satu bilang, jujur gue juga ngalamin kayak lu sih. Gue pernah gini. Terus kan lu komen ya, anjir hidup lu lebih parah dari gue. Bayangin nggak kalau lu punya teman yang bilang, enggak bro, tenang aja. Setiap orang juga susah. Ya. Tapi kan poinnya adalah gimana kita overcome kesusahan kita. Yes. Lu punya temen yang kayak gitu, lu maju. Betul. Tapi kalau lu punya temen, ya segitu doang, gue lebih susah bro. Iya. Gitu. Karena bisa. mentalnya jadi naik kan kalau Mental. ketemu solusinya apa. Betul. Bahkan kalau kita punya komunitas yang tepat, kita bisa dapat solusi sebetulnya. Miskin sama kaya tuh benar masalah mental. Karena orang miskin dikasih capital, miskin. Iya. Orang kaya dikasih capital, makin kaya. Betul. Jadi kalau mental atau softwarenya udah terinstall, pelan-pelan rezekinya ngikutin, pasti bisa tambah kaya. Oke. Makanya itu mindset kaya juga penting itu. Iya, ada tuh di video kita Dari yang lain nol, ya, mindset tinggal kaya lihat ya. Betul. Nah, statement selanjutnya. Rumah dan mobil adalah simbol kesuksesan. Ini terlalu di-abuse sama banyak industri soalnya. Iya. Hah? Iya, mobil-mobil bagus, rumah-rumah gede. Ini tuh sama kayak gini. Sorry itu saya. Ini sama kayak gini. Perusahaan aplikasi diinvest 100 miliar, diangkat. A mendapatkan investasi 100 miliar.
Ya. Bisnis tuh bukan dinilai dari duit yang disuntik, Pak. Dari untungnya. Dari untungnya berapa? Betul. Tapi begitu buka untung enggak, rugi. Itu yang terjadi sih. Tapi selalu yang di-glorified adalah disuntik duit. Iya. Sama kayak ini. Ah. Orang kaya yang bener-bener wealth-nya banyak, itu pasti yang gendut portfolionya dulu. Iya. Investasinya gede, dananya udah besar, investasinya udah bisa ngasilin duit banyak. Baru pelan-pelan ekspresinya jadi rumah ganti, jadi mobil ganti, tapi dilakukan dengan kondisi yang sehat. Betul. Zaman sekarang itu persis kayak kondisi tadi, belum sehat sudah mau kelihatan kaya, dipaksakan, dicicil segala macam, itu yang akan bikin orang miskin lagi. Jadi cuman sempet kaya gitu. Tapi gue nggak bisa ngejudge karena ini Indonesia, Pak. Iya benar sih. Gitu loh. Ini yang laku. Ya dan banyak orang tuh kayak bela-belain beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, tapi cicilnya panjang, bayar bunganya tinggi, hanya demi kelihatan sukses gitu. Iya. Selanjutnya, gue berhak dapat reward karena gue udah kerja capek-capek. Berhak dapat reward karena udah kerja capek-capek. Selalu merasa berhak dapat reward karena gue udah kerja. Sebenarnya berhak mendapat reward karena udah kerja mah oke-oke aja. Okay. Tapi seberapa besar porsinya dari income bulanan? Merusak gak? Dan seberapa sering? Karena kita semua orang kerja juga capek. Betul. Gitu loh. Dan siapa sih mau kasih kita reward? Nggak ada. Iya. Ya wajar kalau diri sendiri mau kasih reward. Tapi lakukanlah dengan cash flow yang sehat dan pondasi keuangan yang sudah terbangun gitu sih. Jadi bijak-bijak ya. Bijak-bijak. Jangan income 10 juta ke Bali 10 juta. Ya, jangan. Oke. Terakhir, ini poin 8 nih. Duit dikit ngapain diatur? Tunggu punya duit banyak lah baru diatur. Ya. Duit dikit ngapain diatur? Sebenarnya bener. Sebenarnya bener. Oke. Contoh, lu punya mobil 1, lu nggak butuh tukang parkir, Pak. Iya betul. Kalau mobil lu 7, lu lama-lama butuh tukang parkir. Kenapa? Oh, gimana nih parkirnya ada 7? Sebenarnya bener kelihatannya gitu loh. Nah tapi kelihatannya bener belum tentu bener. Belum tentu bener. Tapi kan kayak lo parkir, lu tetap harus menguasai kemampuan parkir. Mau betul. Mobil lu 1 atau 7 ada tukang parkir atau enggak, lu tetap harus bisa parkir. Sama kayak ini. Uang dikit atau banyak, lu tetap harus bisa atur. Karena kalau lu udah bisa ngatur kecil, lu gedenya pasti bisa atur. Tapi kalau dari kecil lu tidak bisa ngatur, makin gede dia sama aja nggak akan pernah keatur. Maka ini juga adalah jebakan Batman. Ketika lu bilang, kok tapi dengan uang segini gue nggak bisa ngatur apa-apa. Ya normal, uangnya nggak ada. Betul. Tapi ketika pelan-pelan bertambah, lu harus bisa atur. Jangan keterusan. Nggak bisa ngatur. Nggak bisa ngatur. Orang kita udah ketemu berapa orang sih penghasilan di atas 50 juta. Cicilan mobil Eropa segala macem, sebulan belum tentu sisa 2 juta duitnya. Kayaan yang gajinya 15 juta sisa 5 juta, Pak. Yang diatur bukannya keuangannya, Pak, cicilannya. Nah itu. Itu teman-teman itu. Mungkin kita kasih waktu buat teman-teman ya. Tadi mungkin ada 8 checklist atau bukan 8 checklist lah, jangan sampai di checklist. Ada 8 fenomena. Nah, kalian tuh ngalamin yang mana? Terus kalian nanti boleh putar ulang. Terus gimana solusinya nanti kalian dengerin tadi. Ya dari penjelasan Theo tadi. Nah, habis evaluation time tadi Teh, penutup deh sekalian penutup. Gimana sebenarnya kita dari 8 fenomena yang tadi, 8 statement yang tadi kita bisa benar-benar breakthrough. Stepnya tuh gimana Teh? Breakthrough tuh kalian bisa nonton video cara mindset kayak realistis, cara kayak realistis ya di episode-episode awal itu udah di breakthrough sebetulnya. Jadi tidak ada cara lain selain earning powers dulu titik. Gitu. Earning power dulu. Iya. Kok tapi gaji gue cuma 3,5 UMR daerah. Iya cari side hustle apapun lo harus bisa dah. Skillnya naikin ya. Apapun, iya. Apapun lo harus bisa cari. Kecuali hal-hal yang tidak legal atau negatif Maksud gue apapun di sini nih masih mengarah ke yang legal dan halal. Cari side hustle apapun mau nggak mau. Kok tapi capek sekali. Ya mau nggak mau namanya kita orang susah. Bener. Kalau orang susah capek normal. Betul. Kalau orang udah kaya banget tiap hari kerja sampai kecapean. Nggak normal. Nggak bilang, gue nggak bilang. Gue bilang, salahkan gue. Buat apa punya uang kalau lu begitu terus kan? Tapi kan dia suka. Iya. Cuma maksud gue adalah kalau orang, ini tuh no subject ya, ini cuma fenomena doang. Nah, jadi ketika kita memang sudah susah
atau sadar kondisi kita harus merintis, capek itu udah bagian dari harga yang harus kita bayar dan itu normal. Tapi buatlah capeknya jadi worth it. Tambahin side hustle-nya segala macem, masuk duitnya, bangun kondisi surplusnya. Sebulan bisa surplus berapa? 300 bagus, 500 ribu bagus, 1 juta bagus, 2 juta bagus, tapi naik terus uang surplusnya. Sampai pondasi finansialnya kebangun. Dana daruratnya 3-6 buat diri kalian doang, dan 6-8 kali pengeluaran bulanan buat yang sandwich gen. Terus punya proteksi medical, kesehatan. Balik lagi, gue bukan agent, tapi gue selalu ngomong ini. Kenapa? BPJS tuh tahun ini anggarannya dipotong 50% guys. Penyakit-penyakit yang tadinya checklist sekarang susah masuk. Jujur bukannya apa, cukup nggak? Cukup kali periode lalu, periode ini mah nggak cukup, orang budgetnya dipotong. Susah gitu loh. Jadi usahakanlah punya. Kenapa? Balik lagi, kalian udah tadi surplus nabung banyak, tiba-tiba sakit, nggak ke cover sama BPJS atau asuransi, habis tabungan, boro-boro tambah kaya, nyetor aja ke rumah sakit. Nah ingat, ketika udah ini semua, dari kecil boleh nggak bangun habit investasi? Boleh, tapi fokus habitnya, bukan returnnya. Ketika kalian sudah nyampe financial stability di sini, ke depannya mulai bangun portfolio, fokus boleh, karena modalnya pelan-pelan akan bertambah, meningkat. Gitu. Jadi kalau kalian mau breakthrough, jangan all in ya. Kok tapi kan kata si ini, lu gak usah ikutin gue, lu cari Ko Andrew Susanto aja tuh. Gue enak, sekarang gue lemparnya ke dia aja tuh. Cari podcastnya di tempat Leon. Dia beneran kaya soalnya. Iya bilang cari, nonton, gue rekomen. Kenapa? Dia akan bilang apa? Fokus kalian adalah membangun capitalnya dulu, baru investasi. Kalau kalian sekarang duit 10 juta berubah jadi 500 juta, besok kalian udah kagak mau kerja, mental lu rusak. Lu cuma mikir gimana 500 juta jadi 5M. Ntar 5M gimana jadi 50M. Hoki sekali bukan berarti bisa hoki 7 kali. Guys, kata siapa? Bukan kata gua. Kalau kurang valid lu dengerin Ko Andrew tuh. Sama persis tuh di Overpost Leon, lu cari, lu dengerin. Lu kalau mau counter dia tuh. Nah itu udah cara mikir yang sehat untuk breakthrough. Maksud gue gini loh, orang sekaya Ko Andrew aja yang dari kecil udah punya bokap nyokap yang oke banget aja mikirnya begitu. Masa iya kita yang merintis dari bawah gak punya pondasi mikirnya lebih agresif dari dia? Gitu loh. Gitu sih mungkin. Mantap. Kita close kalau gitu ya, tentang dari nol keluar dari jebakan kemiskinan. Semoga kalian benar-benar bisa keluar dari jebakan ini. Ya. Nah, sampai ketemu di video dari nol selanjutnya.